Definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau yang disebut Bapak Pendidikan Nasional, yaitu daya dan upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Sedangkan menurut ahli lainnya, pendidikan adalah proses meneteskan atau menanamkan segala hal yang dapat dikembangkan atau hal yang bersifat mutlak. Dalam hal ini dapat diartikan secara sederhana, yaitu proses perkembangan individu untuk mendapatkan sesuatu yang baru berupa pengetahuan dan hal lainnya yang bersifat mengembangkan diri maupun teknologi dan semacamnya. Di dalam Islam itu sendiri, pendidikan adalah cara mengenalkan apa itu Islam, Tuhan, hingga cara menyembah Tuhan sesuai perintahnya dan juga dapat hidup di dunia sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Prinsip pendidikan dalam Islam, prinsip dari asas atau acuan yang menjadi landasan pokok atau dasar dari suatu cara berpikir seorang dalam bertindak atas segala yang terjadi. Namun, kali ini akan sedikit membahas tentang prinsip pendidikan dalam Islam. Yang pertama ada integral, di mana pendidikan antara agama dan sains dapat digabungkan atau tidak dapat dipisahkan. Disimpulkan bahwa pelajaran saling berkaitan dengan agama. Lalu, yang kedua prinsip keseimbangan, yaitu keseimbangan antara pengetahuan dunia dan akhirat. Lalu yang terakhir adalah prinsip tauhid, sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 dan 2. Pada prinsip ini, konsepnya lebih mirip seperti konsep 1, yang mana segala sesuatunya berprinsip kepada tauhid. Namun perbedaannya adalah di prinsip ini anak-anak lebih dahulu dikenalkan dengan tauhid, baru dikenalkan dengan pendidikan, berbeda dengan integral yang mempelajari semuanya sekaligus. Hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, tujuan adalah peranan yang sangat penting. Tujuan pendidikan Islam sejalan dengan tujuan kehidupan manusia, yaitu untuk mengabdikan diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan akhir dari pendidikan Islam ini sendiri adalah untuk menjadikan insan kamil untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab pendidikan agama Islam tidak hanya mengajarkan sebatas pengetahuan agama dan melatih keterampilan dalam melaksanakan ibadah saja, akan tetapi jauh lebih luas. Untuk tercapainya tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri, ada beberapa konsep pendidikan yang dapat kita terapkan kepada peserta didik, diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tarbiyah. Tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, jiwa, dan akal manusia yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat membuat anak didik dapat menjadi dewasa dan mandiri di tengah masyarakat. Tarbiyah adalah mendidik anak yang penyampaiannya melalui ilmu dan dengan metode-metode yang mudah dipahami, sehingga anak didik dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep tarbiyah dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk tercapainya tujuan pendidikan dalam rangka menjaga dan mengembangkan fitrah yang ada dalam diri peserta didik untuk menuju kepada kesempurnaan, sehingga ia mampu menempatkan fitrahnya pada tempat yang semestinya sebagai manusia. Yang kedua ada ta'lim. Ta'lim secara umum hanya sebatas proses mentransfer ilmu pengetahuan saja dan pendidikan kognitif semata. Dalam konsep ta'lim, Allah adalah guru para nabi dan manusia. Taklim merupakan cara Allah mengajarkan kepada para nabi dan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang lebih ditekankan dalam konsep taklim ini adalah penyampaian ilmu pengetahuan yang benar dalam segi pemahaman, pengertian, serta tanggung jawab pada anak. Yang ketiga ada ta'dib. Ta'dib dapat dimaknai dengan pengenalan tepat segala sesuatu dalam sebuah sistem. Ta'dib juga dapat diartikan sebagai pengenalan, bimbingan, pengakuan yang secara berangsur-angsur yang ditanamkan kepada manusia tentang segala sesuatu tataran penciptaan, sehingga dapat membimbing ke arah kesopanan, keramahan, dan ketaatan terhadap kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Konsep ta'dib ini adalah konsep pendidikan yang bertujuan menjadikan setiap individu menjadi beradab dan mampu melihat segala persoalan hidup dengan pandangan hidup Islam. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini, dikaitkan dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut, suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Dari bunyi Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 beserta peraturan yang menyertai jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib bagi yang harus diberikan. Jika pendidikan agama Islam tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Karena ada sebagian siswa khususnya yang berada pada satuan pendidikan agama Islam yang profesional sangat dibutuhkan. Dan jika kita menengok kepada tujuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam tujuan pendidikan nasional, Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, dan mandiri serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transcendental atau ukhrawi dan dimensi duniawi atau material. Pendidikan Islam dan pendidikan nasional terdapat tiga segi yang dapat ditelusuri. Pertama, dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. Kedua, dari hakikat pendidikan Islam dan kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Yang ketiga, dari segi kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.